Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar, selamat bergabung di Radio WLC. Di World's Last Chance, kami berusaha untuk menyampaikan kepada Anda perkembangan terbaru dari setiap nubuatan, peristiwa-peristiwa, serta terang baru dalam menafsirkannya. Kita membahas berbagai aspek kehidupan Kristen yang berkemenangan. Kita menyoroti kesalahan yang dianut secara luas, dan tentu saja, fokus utama kami adalah pada karunia keselamatan yang luar biasa melalui iman di dalam Kristus. Nah, bersama saya telah hadir juga Doni Alexander. Dia selalu menghadirkan pengertian rohani yang dalam di setiap diskusi yang kita lakukan, dan saya sendiri secara pribadi sangat hargai. Dan saya tahu para pendengar sekalian pun seperti itu. Ya, terima kasih Mario. Adalah sebuah hak istimewa untuk berada di sini dan menjadi bagian dari gerakan berbagi kebenaran pada orang lain. Nah, para pendengar, satu hal yang akan segera Anda perhatikan adalah bahwa di WLC, kami lebih suka menggunakan nama pribadi Sang Pencipta dan bukan gelar-gelar umum seperti Allah atau Tuhan. Namanya adalah Yahwa atau Yah. Yahwa berasal dari kata kerja verb of being dalam bahasa Ibrani, yaitu Haya. Kata ini digunakan di pasal pertama kitab Kejadian di sepanjang kisah penciptaan. Terang, jadilah, maka terang pun jadi. Daratan, jadilah, maka daratan pun jadi. Jadilah, itulah Haya. Jadi, kata yang digunakan ketika Sang Pencipta menjadikan dunia adalah juga menjadi dasar dari namanya. Benar-benar sangat indah. Ya, serta menginspirasi iman. Ketika Anda menggabungkan kata kerja verb of being ini dengan kebutuhan Anda, maka itu akan menjadi janji-janji yang kuat yang dapat Anda klaim. Ya. Dan saya percaya, inilah alasan mengapa kitab suci berulang kali berbicara tentang memanggil nama Yahwa. Versi modern kita mengatakan, panggillah nama Tuhan. Tetapi kalimat yang sebenarnya tertulis dalam bahasa Ibrani asli berkata, panggillah nama Yahwa. Adalah merupakan hak istimewa yang sejati untuk mengetahui dan dapat menggunakan nama pribadi Bapa, dan fakta bahwa nama itu sendiri adalah sebuah janji yang dapat kita gunakan sungguh sangat mengilhami iman. Ya, benar. Dan nama Sang Juru Selamat juga demikian. Sangat mengilhami iman. Nama pribadi Kristus adalah Yahusua, atau ada juga yang menyebutnya Yahsua. Tapi Yahusua adalah versi formalnya. Dan itu berarti Yahwa menyelamatkan, atau keselamatan dari Yahwa. Jadi, dalam segala hal, Bapa berusaha untuk mengilhami kita dalam iman dan keyakinan pada kasih-Nya. Ya, El dan Elohim adalah gelar-gelar dalam bahasa Ibrani yang merujuk pada Yahwa di seluruh perjanjian lama. Jadi, Anda mungkin sering mendengarnya disebut dalam ayat-ayat kitab perjanjian lama. Namun, dalam terjemahan modern yang kita pakai sekarang, gelar-gelar ini diterjemahkan sebagai Tuhan atau Allah. Baik Doni, apa yang Anda ingin bagikan hari ini? Saya ingin berbicara tentang sebuah kesalahpahaman. Anda pernah mendengar tentang Semenanjung Yucatan? Tentu, itu adalah daratan yang menjorok keluar dan memisahkan Teluk Meksiko dari Laut Karibia. Ya, benar Mario. Nah, ceritanya ketika penjajah berkebangsaan Spanyol, Hernán Cortés, tiba di sana pada abad ke-16, dia bertanya kepada penduduk asli setempat, Anda menyebut tempat ini apa? Jawabannya adalah Yucatan. Nah, saya tidak tahu apa arti kata itu. Tetapi beberapa orang mengklaim bahwa kata Yucatan sebenarnya bukanlah sebuah kata, melainkan sebuah kalimat yang berarti, saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Apakah Anda serius, Doni? Iya, dan beberapa ahli etimologi mengatakan bahwa kata Yucatan sebenarnya berasal dari kata lokal yang berarti pembantaian. Seperti yang ada dalam kalimat, keluar dari tanah kami, karena jika tidak, maka kami akan membunuhmu. Iya, begitulah. Namun apa yang disampaikan oleh penduduk setempat tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh si penjajah. Nah, Mario dan para pendengar, ada ayat Alkitab yang juga telah disalahpahami dengan cara yang sama. Faktanya, jika Anda menyusun list ayat-ayat Alkitab yang telah disalahpahami, maka ayat ini akan masuk dalam daftar 10 besar. Ayat yang mana, Doni? Baik, tolong dibacakan saja Mario
Kitab Yohanes pasal 14 ayat 15. Oke, saya buka dulu. Nah, ini dia. Di sini dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mengikuti segala perintahku." Apa? Ayat ini telah disalahpahami? Iya, Bagaimana? dengan beban yang kita tambahkan pada ayat ini. Coba jawab Mario. Bagaimana reaksi naluri Anda ketika Yahwa memberikan sebuah perintah? Saya akan melakukannya. Saya akan taat dan melakukannya. Semua yang Tuhan katakan akan kami lakukan. Ya, itu benar. Itulah yang dikatakan oleh bangsa Israel dan itulah reaksi naluri saya juga. Yahwa mengatakan sesuatu, Anda melakukannya. Sesederhana itu. Dan seberapa baik hasilnya bagi bangsa Israel? Faktanya tidak begitu baik. Jadi kenapa? Lalu, apakah kita berpikir kita bisa menaati Yahwa dengan kekuatan kita sendiri? Itu tidak berhasil untuk bangsa Israel. Dan itu juga tidak akan berhasil untuk kita. Dan itulah yang ingin saya bicarakan hari ini. Ketaatan. Apakah ketaatan itu perlu? Dan jika iya, bagaimana kita melakukannya? Ya, saya sangat percaya ketaatan itu perlu. Adam dan Hawa telah terjatuh karena satu hal, ketidaktaatan. Betul. Gagasan yang mengatakan bahwa kita dapat tetap diselamatkan saat sedang berada dalam pemberontakan aktif melawan hukum Yahwa sama sekali tidak konsisten. Itu gagasan bodoh. Ya. Karena kita sudah melihat pelanggaran menyebabkan kejatuhan. Bahkan lebih jauh, tunggu saya buka dulu ayatnya. Nah, ini dia, kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Di sini Rasul Yohanes berkata, "Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Yahwa, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Yahwa." Nah, jika dosa adalah pelanggaran hukum Yahwa, dan Alkitab yang berkata demikian, maka jika kita ingin diselamatkan, kita perlu mematuhi hukum Yahwa. Jadi, saya tidak melihat kesalahpahaman di sini, Doni. Ini sudah cukup jelas bagi saya. Kesalahpahaman masuk hanya dalam satu hal, Mario. Dan itu adalah dalam cara kita menaatinya. Kita semua tahu bahwa keselamatan adalah sebuah anugerah, ya kan? Tentu saja. Ya, benar. Kita semua tahu itu. Itu adalah kabar baik Injil, fondasi di mana seluruh paham kekristenan dibangun. Tetapi yang kebanyakan dari kita tidak sadari adalah bahwa ketaatan itu sendiri juga merupakan sebuah anugerah. Maksud Anda bagaimana, Doni? Ketaatan yang muncul dari usaha pribadi kita, melalui keringat dan unjuk gigi yang kita lakukan. Tidak lebih dari pola pikir selamat karena perbuatan. Dan hal seperti ini tidak bisa diterima oleh Yahwa. Itu benar. Hanya ketaatan yang berasal dari hati yang akan diterima, dan itu menjadi sebuah masalah karena hati kita penuh dosa. Jadi bagaimana kita mendamaikan dikotomi ini, Doni? Oke, mari kita biarkan kitab suci menjelaskannya sendiri. Tahukah Anda bahwa Martin Luther, reformator Protestan yang hebat itu, telah mati-matian menentang kitab Yakobus? Ya, saya pernah mendengar kisah terkait itu. Tapi sudah lama, Doni. Nah, Luther, seperti yang sudah diketahui semua orang Protestan, digunakan oleh Yahwa untuk memulihkan doktrin kebenaran atau pembenaran karena iman kepada dunia Kristen. Benar. Pada saat itu, Gereja Katolik mengajarkan bahwa apapun dosa yang Anda senang lakukan akan tetap dapat diampuni dengan hanya membeli sebuah surat indulgensi. Ya, apa Anda ingat satu orang yang dari Jerman itu? Dia membeli satu surat indulgensi agar dia dapat diampuni dari dosa mencuri. Lalu, dengan surat itu, dia kemudian mencuri semua uang dari Johann Tetzel, biarawan yang bertugas menjual surat indulgensi di Jerman. Iya, Anda tentu tidak mendapatkan pengampunan hanya dengan menambahkan lebih banyak uang ke kas kepausan. Tapi Anda juga tidak mendapatkan pengampunan melalui ketaatan. Luther memahami pembenaran karena iman. Namun hal yang tidak dia pahami adalah fakta, bahwa ketaatan itu sendiri juga merupakan sebuah anugerah dari iman. Akibatnya, dia membenci kitab Yakobus. Oke, di sini saya punya satu perkataan Luther yang saya ingin Anda bacakan, Mario. Nah, ini dia. Silakan baca kalimat yang sudah ditandai ini. Oke, di sini dikatakan, oleh karena itu surat Santo Yakobus benar-benar sebuah surat sampah jika dibandingkan dengan surat-surat yang lain ini. Karena surat Santo Yakobus ini tidak memiliki sifat Injil. Ya. Wow, saya baru tahu Luther punya pernyataan seperti ini. Ini adalah sebuah kecaman yang cukup berat. Iya, memang sangat disayangkan. Tapi begitulah faktanya. Dan kitab Yakobus memiliki sebuah tempat yang sangat penting dalam kanon suci. Faktanya, kitab Yakobuslah yang memberi kita penjelasan yang sangat jelas tentang keterkaitan antara iman dan perbuatan. Oke, tolong dijelaskan lebih jauh, Doni. Baiklah, mari kita mulai dari awal. Apa keyakinan inti dari pesan Injil? Buka kitab Efesus pasal 2 dan bacakan ayat 4-10 untuk kita, Mario. Baik, kitab Efesus pasal 2 ayat 4-10. Tetapi Yahwa yang kaya dengan rahmat
oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yahusua, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di tempat surgawi. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yahusua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Yahwa. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Yahwa, diciptakan dalam Kristus Yahusua, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Yahwa sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Keselamatan, sekali lagi, adalah sebuah pemberian gratis. Orang percaya yang rendah hati mengakses pemberian ini dengan iman. Tetapi itu tetaplah merupakan sebuah pemberian gratis. Benar. Tetapi setan telah merusak kebenaran yang indah ini. Seperti yang kita semua tahu, sama sekali tidak ada yang bisa dilakukan oleh siapapun untuk mendapatkan keselamatan. Jadi iblis telah membawa apa yang oleh mendiang teolog Jerman yang hebat, Dietrich Bonhoeffer, sebut sebagai anugerah murahan. Nah, disinilah Yakobus memberikan resolusi antara dua kubu yang berlawanan ini. Oke. Bagaimana Anda mendefinisikan anugerah murahan ini, Doni? Mari kita biarkan Bonhoeffer mendefinisikannya karena dialah yang membuat istilah ini. Oke. Di sini saya sudah mendapatkan salinan bukunya yang berjudul The Cost of Discipleship. Tolong dibacakan, Mario, apa yang dikatakan di situ. Anugerah murahan adalah pemberitaan pengampunan tanpa membutuhkan pertobatan. Anugerah murahan adalah anugerah tanpa pemuritan, anugerah tanpa salib, anugerah tanpa Kristus. Dalam doktrin anugerah murahan, penekanan ditempatkan pada manfaat dari kekristenan, berkat yang menyertai keselamatan, dengan mengabaikan harga yang ditimbulkannya. Harga yang ditimbulkan? Iya, benar. Kedengarannya seperti legalisme. Tidak. Apakah Anda ingat perumpamaan Kristus tentang seorang pedagang yang membeli mutiara yang sangat mahal? Bagaimana dia mendapatkan mutiara itu? Dia pergi dan menjual semua miliknya. Ya, tepat. Dia harus rela menyerahkan segala miliknya agar bisa mendapatkan mutiara yang sangat berharga yang dalam perumpamaan itu merupakan simbol dari keselamatan. Apa yang Bonhoeffer katakan adalah bahwa mereka yang berfokus pada berkat-berkat keselamatan sambil mengabaikan atau menyangkal harga keselamatan telah secara sadar atau tidak sadar meyakini doktrin anugerah murahan. Mereka adalah orang-orang yang menuduh sesama orang Kristen legalisme. Setiap kali seseorang memperdebatkan sifat mengikat dari hukum Yahwa. Iya, karena jika hukum Yahwa masih mengikat, maka itu harus ditaati. Jadi mereka menyebut itu legalisme. Ya, benar. Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kitab Yakobus, yang juga mengabarkan Injil, memegang tempat yang sangat penting dalam kitab suci. Karena ini adalah satu-satunya kitab di dalam Alkitab di mana kita menemukan penjelasan yang menyelesaikan kontradiksi yang tampak antara keselamatan sebagai pemberian cuma-cuma kasih karunia dengan fakta bahwa hukum Yahwa itu masih mengikat. Nah, begitu Anda menyadarinya, ini akan menjadi pembelajaran yang sangat menarik dan mencerahkan. Betul. Sekarang, yang sungguh ironis adalah Luther sebenarnya memahami bahwa iman diperlukan agar perbuatan baik dapat diterima oleh Yahwa. Mario, tolong baca kutipan ini. Ini berasal dari tulisan Luther yang berjudul Treatise on Good Works. Baik, di sini dikatakan, kita menemukan banyak orang yang berdoa, berpuasa, mengumpulkan amal, melakukan ini dan itu, menjalani kehidupan yang baik di hadapan manusia. Namun, jika Anda bertanya kepada mereka apakah mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan menyenangkan Tuhan, maka mereka akan berkata, tidak, atau mereka tidak tahu, atau mereka ragu. Dan ada beberapa orang yang sangat terpelajar yang menyesatkan mereka dan mengatakan bahwa mereka tidak perlu memastikan hal ini. Namun, di sisi lain, orang-orang yang sama ini tidak melakukan apa-apa selain mengajarkan perbuatan baik. Sekarang, semua perbuatan ini dilakukan di luar iman. Oleh karena itu, semuanya sia-sia dan mati. Karena sebagaimana hati nurani mereka nyata di hadapan Tuhan dan begitupun hal-hal yang mereka yakini, demikian pula perbuatan-perbuatan yang muncul darinya. Sekarang, mereka tidak memiliki iman, tidak memiliki hati nurani yang baik di hadapan Tuhan, sehingga perbuatan-perbuatan dan kebaikan mereka menjadi sia-sia. Oleh karena itu, ketika saya datang dan mengutamakan iman, serta menolak perbuatan-perbuatan yang dilakukan tanpa iman, mereka mencela saya telah melarang perbuatan-perbuatan yang dilakukan tanpa iman. Ketika kebenarannya, saya sedang berusaha keras mengajar perbuatan-perbuatan baik dari iman. Apakah Anda menangkapnya? Luther menggunakan istilah perbuatan-perbuatan baik, dan nama lain untuk istilah itu adalah ketaatan. Tanpa iman, tanpa hati yang dimurnikan, perbuatan baik Anda,
ketaatan Anda adalah sia-sia. Dan itulah inti dari kitab Yakobus. Baiklah, Doni dan para pendengar, kita harus istirahat dulu sejenak, dan saat kita kembali nanti, kita akan membahas kitab Yakobus dengan lebih dalam. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Kebanyakan orang Kristen pada zaman sekarang telah didoktrin bahwa hukum Yahwa telah dibakukan di atas salib. Hal ini pada gilirannya menjadi sebuah pembenaran untuk melanggar perintah keempat. Tidak lagi memelihara hari-hari raya Yahwa, makan daging yang haram, merayakan hari-hari raya penyembah berhala, dan seluruh praktek-praktek lain yang dilarang di dalam Alkitab. Adalah benar bahwa ada sesuatu yang telah dipakukan di atas salib. Tetapi itu bukanlah hukum ilahi. Semua pemerintah bergantung pada aturan hukum. Memang harus seperti itu. Karena jika tidak, maka akan ada kekacauan dan pemerintahan surga pun demikian. Untuk memahami dengan tepat apa yang sudah dan apa yang tidak dipakukan di kayu salib, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC, pilih bahasa Indonesia, gulir ke bawah dan cari episode yang berjudul Apa yang telah dipakukan di atas salib. Pelajarilah kebenarannya, ini mungkin mengejutkan Anda. Tapi kebenaran ini indah dan terlebih lagi, hal ini konsisten dengan ayat-ayat lain dalam kitab suci. Sekali lagi, carilah episode yang berjudul Apa yang telah dipakukan di atas salib. Anda juga bisa mendengarkannya di YouTube. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baik, Mario dan para pendengar, mari kita bicara tentang iman dan perbuatan selama beberapa menit. Oke. Luther mengakui bahwa ada tempat bagi perbuatan-perbuatan baik, tetapi dalam perspektifnya yang terbatas. Dia memandang perbuatan atau ketaatan sebagai lawan dari iman. Iman versus perbuatan. Iya benar, saya ingin berbicara tentang iman dan perbuatan. Saat orang memperdebatkan iman versus perbuatan. Seperti yang dilakukan Luther. Dan seperti yang kita lakukan sampai sekarang. Ada satu hal utama yang cenderung kita lupakan. Dan itu adalah bahwa segala sesuatu yang diperlukan untuk keselamatan, semua yang perlu kita lakukan, semua yang kita butuhkan, semuanya itu adalah pemberian. Sebuah karunia. Dan itu termasuk karunia iman. Iya, saya suka itu. Kita tidak terlalu sering berbicara tentang karunia iman, namun itu juga adalah sebuah pemberian. Saya tahu selama sekian waktu lamanya, entah bagaimana, saya memiliki gagasan bahwa iman adalah sesuatu yang benar-benar diraih atau diusahakan oleh orang-orang benar. Dan apa yang mengubah perspektif Anda, Mario? Kitab Roma pasal 12 ayat 3, izinkan saya membahasnya dengan sangat cepat. Di sini dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Yahwa kepada kamu masing-masing. Nah, Doni dan para pendengar, kalimat pada baris terakhir ini sangat penting. Yahwa telah memberikan kepada setiap orang iman dengan ukuran tertentu. Kita bahkan tidak bisa beralasan bahwa kita kekurangan iman, karena kita semua telah diberi ukuran iman yang diperlukan. Dan ukuran iman yang telah diberikan kepada kita harus dipupuk. Kita perlu berusaha secara sadar untuk memelihara apa yang telah diberikan kepada kita. Sehingga iman itu dapat bertumbuh, tetapi itu tetaplah sebuah karunia. Dan ukuran iman itu cukup untuk menangkap janji-janji Yahwa yang menjamin keselamatan kita. Jadi Anda benar, Mario. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengklaim bahwa mereka kekurangan iman. Kita semua telah dikaruniai dengan iman yang cukup untuk setidaknya percaya bahwa kita akan diberi lebih banyak jika kita memintanya. Nah, sekarang kita sampai pada inti masalahnya. Dan sama seperti yang telah kita katakan sebelumnya, ketaatan itu sendiri adalah sebuah karunia. Iya, saya rasa kebanyakan orang Kristen tidak mengerti hal ini, Doni. Kita tidak terbiasa memandang ketaatan sebagai sebuah karunia.
Ketaatan adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kedengarannya adalah salah untuk mengatakan bahwa ketaatan adalah sebuah karunia juga. Ya, ini mungkin terdengar salah, tapi itu adalah sebuah kebenaran dan Rasul Yakobus mengetahuinya. Mari kita lihat kitab Yakobus pasal 1. Sang Rasul membuka suratnya dengan sebuah peringatan halus. Tolong baca ayat 16-18 Mario. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Nah, Mario, pemberian apa saja yang diberikan Bapa kepada kita? Setiap pemberian yang baik dan sempurna. Benar, dan itu termasuk ketaatan. Sebagaimana pengampunan yang adalah sebuah karunia, sebagaimana pembenaran yang juga adalah sebuah karunia, sama seperti iman yang adalah sebuah karunia. Begitu pula dengan ketaatan. Jadi sekarang, mari kita bicara tentang perbuatan yang mengalir dari karunia iman itu. Dalam agama Kristen saat ini ada dikotomi. Banyak dari orang-orang Kristen yang lebih duniawi seringkali tampak sebagai orang-orang yang paling dipenuhi dengan sukacita surgawi. Mereka tidak menghakimi, baik pada sesama, mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dari dalam hati. Pada saat yang sama, ada banyak orang Kristen yang sangat legalistik, yang sebenarnya adalah orang-orang yang sangat mengabdi. Bahkan sekalipun pada saat mereka sedang berjuang di bawah beban rasa bersalah yang sangat besar. Benar, Doni. Mereka masih mengasihi Yahwa. Mereka tetap ingin melakukan apa yang benar, meskipun mereka jauh lebih terbebani daripada saudara mereka yang lebih duniawi di dalam Kristus. Ini aneh. Tidak juga. Anda lihat, kedua kelompok ini memiliki beberapa kebenaran dan setan telah memastikan bahwa mereka berdua memiliki beberapa kesalahan. Orang-orang Kristen duniawi yang dipenuhi sukacita telah menerima kebenaran doktrin pembenaran hanya melalui iman. Betul. Itulah mengapa mereka dipenuhi dengan sukacita. Namun, pada saat yang sama, mereka dengan cepat jatuh ke dalam perangkap menolak ketaatan karena menurut mereka itu tidak lebih dari legalisme. Lalu ada orang-orang Kristen konservatif. Mereka bekerja di bawah beban yang luar biasa berat ini. Mereka berpikir bahwa status anugerah yang mereka telah peroleh, keberlanjutannya bergantung pada ketaatan mereka pada hukum ilahi. Dan mereka benar karena telah percaya bahwa hukum ilahi itu abadi. Karena seperti yang dikatakan oleh Nabi Maleaki di dalam kitab Maleaki pasal 3 ayat 6, bahwasannya aku Yahwa. Tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya benar. Yahwa tidak berubah, jadi hukumnya masih tetap mengikat. Jika karena melanggar hukum itu Adam dan Hawa telah terjatuh, maka Anda tidak akan masuk ke dalam kerajaan Yahwa di bumi yang baru nanti jika Anda terus melakukan hal yang membuat Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Itu benar. Masalahnya adalah, dan ini adalah beban yang harus dihadapi oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang yang sangat tulus ini, adalah bahwa setelah menerima anugerah keselamatan, mereka merasa bahwa sekarang mereka harus bekerja sama dengan Yahwa dengan melawan godaan setan dengan kekuatan mereka sendiri. Dan satu hal yang sama-sama dimiliki oleh kedua kelompok tersebut adalah bahwa mereka tidak memahami bahwa ketaatan juga merupakan sebuah karunia. Ya, tepat. Dan Yakobus memahami hal ini. Baik Mario, buka kembali kitab Yakobus pasal 1. Dan tolong bacalah ayat 21-25. Mari kita lihat apa yang dikatakan di sana. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, perhatikan. Firman yang tertanam di dalam hati inilah yang akan memampukan pendengarnya untuk menjadi pelaku firman itu. Ini sangat besar. Dan inilah yang tidak dipahami oleh Luther. Barulah setelah kita menerima karunia iman bersama dengan karunia kebenaran Yahwa sendiri yang ditanamkan di dalam hati kita. Nah, setelah itu baru kita dapat melakukan ketaatan yang benar yang dapat diterima oleh Yahwa. Benar. Yahuswa pun memahami hal ini. Dia tahu bahwa perbuatan-perbuatan baik, tindakan kebenaran, ketaatan, apapun sebutannya, dia tahu bahwa semua ini hanya dapat diterima oleh Yahwa
ketika itu mengalir secara alami dari hati yang sudah dimurnikan. Iya, saya bisa melihat itu, karena jika hati Anda telah dimurnikan secara supranatural, maka di dalam hati Anda sudah akan tertulis hukum Yahwa. Ya, pada suatu hari Sabat, Yahuswa dan para murid melewati beberapa ladang gandum. Murid-murid itu lapar. Jadi ketika mereka lewat, mereka memetik beberapa batang gandum, menggosoknya di kedua telapak tangan mereka, membuang sekamnya lalu memakannya. Ini bisa diterima dalam budaya mereka. Ini tidak dianggap mencuri. Namun, orang Farisi mulai meributkannya, karena para murid sedang makan dengan tangan yang belum dibasuh. Oh, itu mengerikan. Yahuswa menggunakan momen ini sebagai kesempatan untuk menjelaskan kepada orang-orang Farisi mengapa hanya perbuatan yang berasal dari iman yang dapat diterima oleh Yahwa. Mari kita baca penjelasannya. Kitab Matius pasal 12 ayat 33 sampai 35. Baik, di sini dikatakan, jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Yahuswa tidak mengajari mereka dalam upaya untuk membuat mereka meningkatkan perbuatan-perbuatan mereka. Sebaliknya, dia menghimbau mereka untuk mengizinkan Bapa membersihkan hati mereka. Kemudian, pekerjaan yang mereka sebelumnya coba lakukan dengan usaha mereka sendiri akan mengalir dengan mudah dan alami. Ketaatan akan menjadi hasil dari memiliki hati yang diubahkan. Itu sendiri merupakan sebuah anugerah ilahi dari kuasa mencipta Yahwa. Mario dan para pendengar, saya ingin membuat ini menjadi sangat jelas. Kita tidak menaati hukum untuk diselamatkan. Sebaliknya, setelah kita diselamatkan, setelah kita menerima karunia keselamatan itu, maka ketaatan menjadi wujud respon alami dari hati yang mengasihi. Kita menjadi sangat mengasihi, karena kita telah banyak diampuni. Benar. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, jika kita mengasihi Yahwa, ketaatan akan menjadi sesuatu yang alami. Itu akan menjadi buah atau bukti dari kasih kita yang lahir dari keadaan di mana kita menyadari bahwa kita sungguh dikasihi sehingga kita banyak diampuni. Jadi yang Anda maksud adalah ketaatan datang dari iman. Iman tidak dihasilkan dari ketaatan Anda. Benar. Faktanya, tidak mungkin untuk taat tanpa terlebih dahulu dikaruniai iman. Kitab Yakobus menjelaskan hal ini dalam pasal kedua, ayat 14-26. Saya tahu ini adalah ayat-ayat yang panjang, tetapi ini adalah inti dari kebenaran ini. Tolong dibacakan, Mario. Baik, di sini dikatakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Eloa saja? Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Yahwa, maka Yahwa memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Yahwa. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Karunia ketaatan adalah hasil dari karunia hati yang telah diubahkan. Anda tidak perlu menolak keabadian hukum Yahwa hanya karena Anda takut Anda tidak bisa mematuhinya. Dan kebenarannya adalah Anda memang tidak akan bisa.
Saya juga tidak akan bisa. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Ketaatan adalah sebuah pergumulan dan beban ketika Anda mencoba melakukannya dengan kekuatan Anda sendiri. Tetapi Yahwa tidak mengharapkan itu dari siapapun. Dia menawarkan kepada kita masing-masing sebuah karunia berupa hati baru yang telah dimurnikan di mana hukumnya tertulis di situ. Benar. Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27 mengatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya." Paulus memiliki pemikiran yang sama. Dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 13 dia berkata, "Yahwalah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Ini adalah sebuah pemberian. Ini adalah sebuah karunia. Ini adalah tindakan ilahi melalui kuasa menciptai Yahwa. Yahwa melakukan ini tanpa bantuan dari kita. Kemudian tanggapan kita yaitu ketaatan diterima olehnya. Ya, itulah yang Daud bicarakan dalam kitab Mazmur pasal 40 ayat 8, di mana dia berkata, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, oh Yahwa, Taurat-Mu ada dalam hatiku." Ya, benar Mario. Dan seperti yang Anda katakan, pencipta kita adalah juga pencipta ulang kita. Bagian kita adalah menerima karunia iman, dan karunia ketaatan akan mengikuti setelahnya. Kemudian, ketaatan tidak lagi menjadi sebuah beban, tetapi mengalir keluar secara alami dari hati Anda yang sudah baru. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Adalah wajar jika Anda ingin mendoakan orang-orang yang Anda cintai, terutama jika mereka sedang bergumul dengan suatu masalah. Doa menghubungkan kita secara langsung dengan Bapa Surgawi kita yang telah mengundang kita untuk menyampaikan masalah, ketakutan, dan kebutuhan kita kepadanya. Tetapi pernahkah Anda memperhatikan bahwa beberapa orang sepertinya mendapatkan jawaban doa mereka sepanjang waktu, sementara yang lain sepertinya jarang mendapatkan jawaban? Jika Anda mengalami hal ini, Anda tidak sendiri. Walaupun Yahwa mendengarkan setiap doa yang dipanjatkan, namun ada beberapa doa yang lebih efektif. Yahwa tentu tidak pilih kasih, tetapi ada cara berdoa yang lebih efektif. Begitu Anda mempelajari bagaimana cara berdoa untuk mendapatkan jawaban yang jelas, maka hidup Anda dan kehidupan orang-orang yang Anda doakan tidak akan pernah sama lagi. Untuk mempelajari bagaimana cara sukses berdoa bagi orang lain, carilah episode radio yang berjudul Rahasia Doa Syafaat. Anda dapat mendengarkannya di YouTube atau kunjungilah situs web kami, worldslastchance.com, dan klik ikon radio WLC. Sekali lagi, carilah episode yang berjudul Rahasia Doa Syafaat. Dengarkanlah hari ini dan mulailah mendapatkan jawaban atas doa-doa Anda. Baiklah, pertanyaan dalam kotak surat harian kita hari ini berasal dari Merpati di Medan di Pulau Sumatera. Sumatera. Itu adalah salah satu tempat yang sangat ingin saya kunjungi suatu hari nanti, Mario. Oh ya, tahukah Anda bahwa Sumatera adalah rumah bagi bunga terbesar di dunia? Warnanya merah tua dan sangat besar. Lebarnya mencapai 1 meter dan beratnya 7 kilogram. Ya, saya pernah mendengar tentang bunga itu. Baunya seperti daging busuk. Begitulah info yang saya dapat, Doni. Ya, infonya seperti itu. Oke, jadi apa pertanyaan Merpati? Dia menulis, WLC yang terkasih, saya benar-benar bergumul dengan sebuah situasi khusus. Seseorang baru-baru ini mengkhianati saya. Saya benar-benar bergumul bukan hanya pada rasa kecewa karena dikhianati, tetapi juga kemarahan. Saya tidak ingin perasaan ini menguasai saya, tetapi begitulah kenyataannya. Saya tahu saya harus memaafkan mereka, tetapi sejujurnya saya tidak tahu caranya. Dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan amarah yang meluap-luap yang saya rasakan terhadap orang yang sangat bersalah kepada saya. Apakah Alkitab memiliki janji atau petunjuk untuk situasi seperti ini? Ya, tentu ada. Pertama, saya ingin berkata, ada banyak orang Kristen dalam situasi Anda Merpati, dan seakan beban berat yang mereka pikul itu belum cukup. Mereka masih menambahkannya dengan rasa bersalah karena sudah larut dalam kemarahan. Namun kemarahan dengan sendirinya tidak selalu berarti dosa. Oke, ini menarik bagi saya, Doni. Saya selalu berpikir bahwa kemarahan itu adalah sebuah dosa. Anda tidak akan bisa benar-benar memberikan pipi yang lain jika Anda sedang marah. Banyak orang Kristen membuat asumsi itu, Mario. Tetapi saya ulangi, kemarahan dengan sendirinya
tidak selalu berarti dosa. Alkitab berbicara tentang murka Yahwa. Nah, jika murka adalah sebuah dosa, Yahwa tidak akan merasakannya, bukan? Iya, jadi apa yang sedang Anda coba jelaskan, Doni? Kemarahan adalah respon yang normal dan sehat terhadap ketidakadilan. Itu adalah teriakan hati agar kesalahan diperbaiki dan menjadi kembali benar. Intinya adalah, apa yang kita lakukan dengan amarah itu? Dan saya yakin, inilah inti dari pergumulan yang dialami merpati. Ada janji di dalam Alkitab yang diberikan khusus untuk keadaan seperti ini. Mario, tolong buka kitab Roma pasal 12 dan baca ayat 19. Oke. Ini adalah sebuah janji yang dapat diklaim ketika Anda mengalami aniaya, dan inilah yang akan memampukan Anda mengatasi semua pengkhianatan atau rasa sakit karena seseorang telah berbuat salah kepada Anda, sehingga kemarahan tidak akan sampai menguasai diri Anda. Baiklah, di sini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Yahwa, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Yahwa. Saat kita percaya pada Yahwa untuk memberikan keadilan bagi kita bisa melepaskan amarah yang kita rasakan. Itu adalah langkah penting dalam memaafkan orang yang telah berbuat salah kepada kita. Pengampunan bukanlah sebuah emosi. Itu adalah sebuah pilihan. Tolong diulangi, Doni. Pengampunan bukanlah sebuah emosi. Itu adalah sebuah pilihan. Dan begitu Anda percaya pada Yahwa untuk memberikan keadilan, Anda dapat membuat pilihan itu. Sebesar apapun luka atau amarah yang sedang Anda rasakan, itu tidak berarti bahwa Anda harus berekonsiliasi dengan orang yang bersalah pada Anda. Saya tidak tahu bagaimana bentuk pengkhianatan yang dialami oleh merpati, tetapi ini adalah prinsip yang harus diingat. Rekonsiliasi dan pengampunan adalah dua hal yang berbeda. Ya. Pengampunan adalah tindakan yang Anda lakukan untuk mengikuti teladan Yahwa yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Namun, rekonsiliasi hanya bisa dilakukan ketika pihak yang bersalah telah bertobat dari kesalahannya. Benar, itu poin yang bagus, Doni. Pada akhirnya, hanya orang berdosa yang telah bertobatlah yang akan memperoleh hidup yang kekal, sedangkan orang-orang yang terus bertahan dalam pemberontakan tidak akan memperolehnya. Ya, benar. Jadi menghentikan penganiayaan, menghentikan pelecehan, atau pengkhianatan, atau apapun masalahnya, adalah persyaratan untuk rekonsiliasi. Tetapi untuk pengampunan, semua itu tidak perlu. Pengampunan adalah sebuah pilihan. Dan itu adalah pilihan yang lebih mudah dibuat begitu kita menyadari bahwa kita dapat mempercayai Yahwa untuk menegakkan keadilan. Oke, saya ingin berbagi ayat dari kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Tidak hanya untuk merpati, tapi juga untuk semua orang. Nah, Doni dan para pendengar, ketika Anda telah dianiaya dan Anda tidak memiliki cara untuk mendapatkan keadilan, ini adalah sebuah janji lain yang dapat Anda klaim. Beginilah firman Yahwa, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Yahwa yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Yahwa. Itu sungguh adalah sebuah janji yang sangat menenangkan. Benar, janji ini selalu sangat berarti bagi saya. Janji ini mengatakan bahwa Yahwa menyukai keadilan. Jika Anda telah dirugikan, Anda dapat mempercayainya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Oke, Doni. Selanjutnya pertanyaan dari Sue dan Chad McDowell di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Oh iya, Atlanta. Mengikat jerapah ke tiang telepon adalah sebuah tindakan ilegal. Apa? Di mana Anda mendapatkan info seperti ini, Doni? Nah, pertanyaan yang lebih baik adalah insiden apa yang menyebabkan mereka mengesahkan peraturan seperti itu? Benar-benar, itu gila. Baiklah, Sue dan Chad menulis, beberapa waktu yang lalu kami menonton video Anda tentang asal-usul perayaan Natal yang ternyata berasal dari perayaan para penyembah berhala. Setelah melakukan studi lebih lanjut tentang masalah ini, kami telah diyakinkan untuk tidak lagi merayakan Natal. Masalahnya ada pada keluarga kami. Natal selalu menjadi waktu bagi kami untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan bertemu dengan orang-orang terkasih yang tidak bisa kita temui sepanjang tahun. Jika kami menjauh, mereka tidak akan menerimanya. Nasihat apa yang dapat Anda berikan kepada kami terkait cara menangani persoalan ini? Ya, itu situasi yang agak sulit ya. Ya, begitulah. Apalagi jika berhadapan dengan keluarga yang tidak memiliki keyakinan serupa, akan sangat mudah menimbulkan rasa sakit hati. Anda ingin bersaksi, tetapi Anda tidak ingin menyinggung perasaan. Bagaimana Anda menjaga keseimbangan dalam situasi seperti ini? Dalam segala situasi yang seperti ini, cara terbaik untuk keluar dari jebakan dan perangkap hubungan antar pribadi yang penuh emosi adalah dengan bertindak berdasarkan prinsip.
Nah, Mario, tolong buka kitab Matius pasal 10. Di sini, Kristus memberi kita prinsip yang sangat luas yang dapat diterapkan dalam banyak situasi berbeda. Apakah Anda sudah mendapatkannya? Ya. Baik, silakan dibacakan di ayat 16, Mario. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yahusua memahami semua persoalan terkait hubungan keluarga yang sulit. Saudara tirinya sendiri tidak menerima dia sebagai Mesias sampai setelah kematiannya. Dalam kitab Matius pasal 10, dia berkata, Anda akan mendapati diri Anda berada dalam situasi sulit, bahkan situasi berbahaya. Solusinya adalah dengan menjadi bijaksana seperti seekor ular, sambil bertindak tulus seperti seekor burung merpati. Oke, itu adalah sebuah prinsip yang baik untuk diikuti, tetapi bagaimana kita melakukannya, Doni? Dalam situasi Su dan Chad, tindakan praktis seperti apa yang bisa dilakukan? Bagaimana mereka bisa bertindak bijaksana seperti ular namun tetap tulus seperti merpati? Dengan menghindari dosa. Dalam hal ini perayaan Natal sambil mengasihi orang-orang berdosa, dalam hal ini keluarganya. Yahwa adalah El, pengatur waktu. Benar. Bulan Desember, dalam kalender Masehi Gregorian tetaplah berada di bawah kendali Yahwa. Kehidupan ini ada dan waktu terus berlanjut karena kekuatan dan kuasanya. Jadi, mengadakan acara perkumpulan keluarga tidak secara otomatis menjadi sebuah dosa, hanya karena itu masuk ke dalam jadwal terbaik orang-orang di bulan Desember. Ya, menurut saya pergi ke rumah kakek nenek untuk makan tidak akan menjadi masalah. Tetapi bagaimana jika mereka melakukan pertukaran hadiah? Itu semua adalah bagian dari tradisi Natal. Konteks adalah segalanya. Kita memberikan hadiah di waktu-waktu lain di sepanjang tahun, dan itu tidak menjadi masalah. Jika pertukaran hadiah secara terang-terangan terkait dengan bagian dari perayaan Natal, cukup sampaikan konfirmasi sederhana. Katakan saja, kami tidak lagi merayakan hari Natal. Jadi tidak masalah jika Anda tidak memberikan kami hadiah. Tapi tentu saja kami dengan senang hati akan tetap mengikuti perkumpulan keluarga di tahun-tahun mendatang. Kemudian, jika mereka bertanya, Anda dapat dengan santai berbagi, 1 lawan 1, terkait apa yang Anda sendiri yakini. Ya, kesaksian terbaik selalu yang dihidupi, bukan yang hanya sekedar di mulut. Ya, tepat. Sekarang, jika Anda pergi ke rumah kerabat dan biasanya Anda akan menerima pemberian dari tuan rumah itu, Anda masih bisa melakukannya. Itu bukan karena Natal, itu karena sopan santun. Sekali lagi, ada cara untuk bersikap baik dan ramah sambil tetap mempertahankan standar Anda, tanpa menyakiti orang-orang yang Anda kasihi yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari apa yang telah Anda pelajari. Baik, ngomong-ngomong, apa tanggung jawab orang percaya ketika harus membagikan keyakinannya dalam situasi seperti ini, Doni? Ini bisa menjadi canggung karena bagi banyak orang, Natal adalah waktu terbaik setiap tahun. Mereka bersemangat untuk bertemu dengan anggota keluarga. Mereka mempersiapkan acara Natal itu. Lalu Anda datang mencela perayaan ini dan menyebutnya perayaan berhala. Jadi, sudah pasti mereka akan membencinya. Iya, tentu saja. Disinilah kita perlu menjadi bijak seperti seekor ular. Anda tidak perlu membuat mereka merasa buruk pada sesuatu yang mereka telah nantikan. Berbahagialah karena mereka gembira. Kasihilah mereka sebagai keluarga. Anda tidak perlu bersikap sok suci. Saat ditanya, bagikan kesaksian Anda. Tapi jika mereka tidak bertanya, biarlah kehidupan Anda menjadi pembuka bagi Roh Kudus untuk menarik mereka. Baik. Sekarang buka kitab Lukas pasal 15 dan bacakan ayat 1-7 untuk kita, Mario. Ini adalah panduan kita terkait cara menangani interaksi semacam itu. Baik, di sini dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yahusua untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ada pepatah lama yang mengatakan Anda bisa menangkap lebih banyak lalat dengan madu ketimbang cuka. Anda tidak perlu mencela siapapun. Bukan tugas Anda untuk meyakinkan hati orang-orang. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tugas Anda hanyalah menunjukkan kasih, kebaikan, dan kasih sayang seperti yang dilakukan Yahusua. Itulah yang menarik orang berdosa datang pada Kristus. Dan prinsip ini selalu sesuai dalam situasi sosial apapun. Benar, karena kebaikan selalu terbayar. Baik para pendengar, silakan kirimkan pertanyaan dan komentar Anda. Cukup klik hubungi kami di worldslastchance.com.
Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Chanda Miller sangat senang saat mengetahui dirinya hamil. Bayi adalah sebuah berkat dan Chanda sebagai seorang ibu memimpikan hari di mana dia bisa bertemu dan menggendong bayinya. Namun pada minggu ke-9, dia mulai mengalami pendarahan. Dokternya merujuk dia untuk melakukan pemeriksaan ultrasound, tetapi perawat tidak dapat menemukan detak jantung bayinya. Tidak hanya itu, perawat juga tidak bisa menemukan bayi itu. Dokter dipanggil untuk meminta pendapat kedua, tetapi dokter juga tidak dapat menemukan detak jantung atau bahkan bayi. Lebih banyak tes lagi telah dilakukan. 1 minggu setelah USG pertama, Chanda menerima email yang berbunyi, "Sepertinya kehamilan Anda yang baru mulai tumbuh ini telah berhenti bertumbuh. Anda bisa menunggu jaringannya keluar dengan sendirinya, atau kita bisa menggunakan obat untuk mempercepat keguguran, atau kita bisa menjadwalkan operasi pembersihannya." Chanda patah hati. Dia berada di antara pilihan, membiarkan kandungannya secara alami gugur, atau meminum obat untuk memaksakan keguguran, atau melakukan operasi pembersihan. Itu adalah pilihan yang tidak pernah diharapkan akan dibuat oleh wanita manapun. Dalam minggu itu, harapannya untuk mendapatkan seorang bayi harus terputus. Saat Chanda menangis dan berduka atas kehidupan anaknya yang sepertinya tidak akan pernah ada, dia memutuskan bahwa satu-satunya hal yang dapat dia lakukan untuk bayinya adalah dengan menyerahkannya ke tangan Yahwa dan membiarkan tubuhnya melakukan apa yang seharusnya dilakukan secara alami. Namun, setelah 1,5 minggu berikutnya, tubuhnya masih belum mengalami keguguran, sehingga dia dan suaminya menjadwalkan operasi pembersihan. Di rumah sakit, ahli bedah datang dan berbicara dengan pasangan itu. Ahli bedah ini merasa khawatir kalau semua hasil ultrasound yang sudah dilakukan adalah salah karena tidak dapat menemukan bayi sama sekali. Jadi sebelum masuk ke ruang operasi, dia ingin melakukan USG 1 kali lagi untuk memastikan apa ada kemungkinan kanker atau kista ovarium yang mungkin menyerupai kehamilan. Kemungkinan terkena kanker sangat menakutkan, tetapi Chanda memutuskan bahwa jika dia bisa mempercayai Yahwa terkait bayinya, maka dia juga bisa mempercayai Yahwa terkait tubuhnya sendiri. Beberapa menit kemudian, saat USG terakhir dilakukan, dia merasa lega mendengar teknisi berkata, "Nah, ini bayinya. Oh, bagus. Itu artinya itu bukan kanker." Kemudian kata-kata yang paling mengejutkan dari semuanya adalah, sepertinya detak jantungnya bagus. Pergerakannya cukup bagus di dalam." "Apa?" respon Chanda. Jadi dia tidak hanya punya bayi, tapi bayi itu juga masih hidup. Chanda dipenuhi dengan kekejutan dan keheranan. Namun dengan cepat berubah menjadi kegembiraan dan kekaguman saat dia menatap gambar bayi berusia 11 minggu yang berenang aman di dalam rahimnya. Berita menyebar dengan cepat dan orang-orang lain segera berdatangan. Perawat, teknisi, bahkan pasien lain, semuanya kagum dan gembira melihat pasangan yang berbahagia itu. Saat mengenang momen bahagia itu, Chanda berkata, "Yahwa adalah El pembuat mujizat. Dia adalah Eloa yang sama yang membelah Laut Merah, yang membuat mana jatuh dari langit, dan menghidupkan kembali orang-orang mati. Anak yang pernah hilang telah dikembalikan kepadaku." Kata-kata Maria di kitab Lukas pasal 1 mengalir berulang-ulang dalam pikiran saya dan masih terus mengalir. "Jiwaku memuliakan Yahwa, dan hatiku bergembira karena Yahwa Juru Selamatku, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar untukku." Para pendengar, kita hidup di sebuah dunia yang berdosa. Hal-hal buruk bisa terjadi, bahkan pada orang-orang percaya. Tetapi melalui itu semua kita dapat mempercayai kasih Bapa Surgawi. Kitab Mazmur pasal 29 ayat 11 mengatakan, "Yahwa akan memberikan kekuatan kepada umatnya. Yahwa akan memberkati umatnya dengan damai sejahtera." Para pendengar, Yahwa memegang kendali.
Anda dapat mempercayai Dia untuk menemani Anda melalui setiap ujian dan kesulitan hidup. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Doni dan para pendengar, topik hari ini mengingatkan saya pada sebuah cerita yang baru-baru ini saya baca secara online. Rupanya ada seorang wanita bernama Barbara Cochin di Amerika Serikat yang mau melepas rumah bersejarah miliknya yang dia warisi dari neneknya sebagai hadiah. Dia mau memberikannya begitu saja, secara gratis? Iya, gratis. Syaratnya apa? Anda tahu pasti ada syaratnya, ya kan? Iya. Ini adalah sebuah rumah besar dengan 4 kamar tidur. Ada lantai kayu yang indah. Bahkan di bagian atasnya terdapat ruang kupola pribadi. Dari gambar yang saya lihat, arsitekturnya terlihat seperti rumah era Victoria, seperti rumah kerajaan Inggris, Doni. Saya ulangi, Mario. Apa syaratnya? Syaratnya adalah Anda dapat memiliki rumah itu secara gratis, tapi Anda harus memindahkannya. Jika Anda mengambil alih kepemilikan rumah, maka hanya rumahnya yang akan Anda dapatkan. Tanah, tempatnya bertumpu, bukan milik Anda. Jadi, Anda dapat memilikinya jika Anda menginginkannya. Tetapi, menurut pemilik saat ini, butuh biaya sekitar 800 juta rupiah untuk memindahkannya, dan sekitar 3 juta tambahan lagi untuk memperbaikinya. Ya, jadi tidak semenarik yang orang bayangkan, Mario. Begitulah, jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, biasanya karena itu bohong. Ya, betul sekali. Jadi mengapa ini mengingatkan Anda pada topik kita hari ini, Mario? Nah, ini lebih karena kebalikannya. Sebagai manusia kita cenderung curiga terhadap hal-hal yang tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Pertanyaan Anda adalah contoh kasus yang sempurna. Saya sampaikan bahwa ada seorang wanita yang mau melepas rumahnya secara gratis dan pertanyaan pertama Anda adalah, apa syaratnya? Iya, dan sayangnya sikap ini juga terbawa ke masalah rohani. Kabar baik dari Injil adalah bahwa keselamatan adalah sebuah pemberian cuma-cuma melalui iman dalam jasa darah Yahuswa. Itu sungguh adalah kabar baik. Namun, secara tidak sadar, kita mulai bertanya-tanya, apa syaratnya? Benar, kita tahu bahwa darahnya menutupi dosa-dosa kita dan kita berdiri di hadapan Yahwa seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Tetapi kemudian, entah bagaimana, kita memutarbalikkan otak kita dan berpikir bahwa pemberian itu untuk masa lalu kita. Tetapi, ke depan, kemampuan kita untuk mempertahankan anugerah keselamatan itu ada di tangan kita. Kemenangan akan bergantung pada kita, akan bergantung pada seberapa keras perjuangan tak kenal lelah yang kita lakukan untuk mendapatkan kemenangan itu. Atau setidaknya perjuangan kita dikuatkan oleh kuasa Yahwa. Iya, tapi kebenarannya sama sekali tidak seperti itu. Tentu, Yahwa tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginan kita. Bagaimanapun, Dia adalah pencinta kebebasan dan akan selalu menjamin kebebasan memilih kita. Tapi di luar itu, semuanya adalah Dia. Bahkan iman yang diperlukan untuk bisa mendapatkan kemenangan pun adalah sebuah karunia. Dan memang hanya begitulah caranya. Jika Anda memikirkan sejenak apa yang Alkitab sudah ungkapkan tentang hari-hari yang akan datang, maka kita akan tahu bahwa kita sedang berada di ambang pintu akhir zaman. Dalam arti yang nyata. Iya, dalam artian nyata. Seperti yang dinubuatkan oleh kitab Wahyu pasal 8 dan 9, kita menghadapi kelaparan di seluruh dunia.
kekeringan di seluruh dunia, dan kekurangan pasokan air minum. Dan ketika itu terjadi, orang-orang akan mulai memperebutkan sedikit sumber daya yang tersisa itu. Dan tentu saja penyakit selalu menyertai kelaparan dan kekeringan. Belum lagi berhentinya perdagangan, terganggunya kehidupan sehari-hari seiring kemerosotan hidup masyarakat. Ya, dan itu semua akan terjadi sebelum iblis melakukan invasi. Setan-setan secara nyata akan tampil seperti makhluk luar angkasa dan menipu dunia. Anda dapat membacanya di kitab Wahyu pasal 8 dan 9. Dan kemudian iblis akan datang dan menyamar sebagai sang juru selamat. Tetapi yang terburuk dari semuanya adalah kegelapan rohani. Akan muncul keyakinan yang membingungkan. Ya, sudah muncul. Saat Yahwa memulihkan kebenaran, iblis berperang dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melawan pemulihan kebenaran ini. Setan menyebarkan kesalahan dan memastikan orang-orang meyakini dan tinggal dalam kesalahan itu. Kita tidak bisa melewati hari-hari terakhir ini dengan kekuatan atau kebijaksanaan kita sendiri. Kita bahkan tidak dapat melakukannya dengan kekuatan dan kebijaksanaan kita yang dikombinasikan dengan kekuatan dan kebijaksanaan Yahwa. Hanya Yahwa sendiri yang bisa. Bukan Yahwa plus Doni sama dengan kemenangan, tapi hanya Yahwa saja. Bagian kita hanyalah membuat pilihan untuk menerima karunia itu. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Terimalah karunia yang ingin Yahwa berikan. Kemudian, dan hanya setelah itu, kita akan mulai melihat kemenangan saat Yahwa mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, ketaatan yang datang dari iman, bukan iman yang datang dari ketaatan. Ini adalah sebuah karunia dan tanpa syarat. Bukalah kitab Mazmur pasal 103 dan bacalah ayat 11-14. Ayat-ayat ini menggambarkan kasih Yahwa dan anugerah yang Dia berikan dengan cara yang sangat mendalam. Silakan bacakan setelah Anda mendapatkannya, Mario. Baiklah, di sini dikatakan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Yahwa sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Dia tahu kita tidak bisa melakukannya. Dia ingat bahwa kita adalah debu. Dan hal yang terindah adalah, Dia tidak mengharapkan kita untuk melakukannya. Kita begitu sibuk mencemaskan apa persyaratannya. Kita meletakkan beban bagi diri kita sendiri untuk kemudian berusaha mengatasinya dengan kekuatan kita sendiri. Itu adalah beban yang tidak pernah diberikan Yahwa kepada kita semua. Dia tahu itu mustahil bagi kita. Benar. Sebagai orang tua, apakah Anda meminta anak Anda melakukan sesuatu yang mustahil dia lakukan? Tidak, tentu saja tidak. Anda lah yang akan menolong anak Anda dalam situasi seperti itu, Doni. Iya, tepat. Dan itulah yang dilakukan Yahwa. Dia yang menolong kita. Dia memberikan kita kekuatannya. Dia memberi kita karunia iman sehingga kita dapat mengklaim setiap janji yang kita butuhkan. Dia memberi kita bukan hanya upah dari jasa kematian Yahuswa yang tidak berdosa, tetapi juga upah dari jasa kehidupannya yang tidak bercacat. Nah, yang harus kita lakukan adalah mempercayai firman-Nya dan menerima karunia yang Dia berikan dengan iman. Amin. Tak seorang pun di dalam kerajaan Yahwa yang akan pernah mengklaim telah mengambil bagian dalam membawa diri mereka sendiri ke sana. Baiklah para pendengar, bergabunglah kembali bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.